Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari cacat kristal. Yang akan kita bahas kali ini yaitu defect kristal atau kita Indonesiakan sebagai cacat kristal. Ini gambaran visinya dari yang cacat kristal. Ini adalah alat untuk mengukur besarnya cacat kristal. Ilustrasinya itu. Kemudian kita lihat ya. Sebelumnya saya lihatkan dulu ini. Ini huruf Braille ya. Nah, apakah saudara tahu siapa pencetus atau penemu dari huruf Braille? Ada yang tahu? Oke. Ya. Biasanya alfabet Braille ini digunakan oleh siapa? Apakah kita menggunakan huruf Braille? Kita, gitu ya? Tidak. Tidak ya. Yang menggunakan huruf Braille siapa? Tunanetra. Yang tunanetra. Iya, biasanya saudara kita yang punya keterbatasan untuk tidak bisa melihat ya, dengan tunanetra. Ini penemunya huruf Braille itu. Dia seorang Prancis, namanya Louis Braille. Ya, saudara lihat gambarnya ya. Lihat juga matanya coba. Ya, ternyata dia juga diberi keistimewaan ya. Ya, beliau tidak bisa melihat. Nah, dengan keterbatasan itu dia berusaha untuk membuat alfabet sendiri khusus untuk teman yang mengalami nasib yang sama dengan dia ya, sehingga alfabetnya kita sebut dengan huruf Braille. Oke. Nah, pada kristal ternyata juga ada yang namanya cacat kristal. Yang tadi hanya sedikit pengantar ya, sedikit pengantar tentang manusia itu beberapa memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya berupa diantaranya berupa cacat fisik, gitu ya. Nah, kristal seperti yang tadi saya sampaikan itu mengkristal dengan berbagai cara, ya, tergantung tadi radius rasionya, gitu ya. Nah, tapi ada juga kristal yang tidak mengikuti aturan tersebut, ya. Contohnya ini ada kristal yang sempurna, ini strukturnya, istilah nama mineralnya korundum. Nama senyawanya atau rumus kimianya Al2O3. Gitu ya, alumina atau korundum. Struktur kristalnya seperti ini yang sempurna. Nah, tetapi sebagian atom Al pada Al2O3 ini bisa digantikan atau kristal Al2O3 ini terkadang memiliki cacat kristal. Jadi tidak seperti ini strukturnya. Kapan cacat kristal pada Al2O3 itu terjadi? Di antaranya ketika sebagian atom Al-nya digantikan oleh ion besi, baik 2+ atau 3+. Kalau ini Al2O3 berarti Al-nya di sini 3+ ya, yang menggantikan misalkan Fe3+. Seperti itu. Apa yang terjadi? Ini yang ini. Bagus atau bagus ini? Oh iya, saudara, kalau kristal ini bentuknya itu serbuk putih seperti garam, Al2O3. Ya, kalau sebagian atom Al-nya digantikan dengan besi, maka jadinya ini, yang biru ini. Kalau sebagian Al-nya digantikan dengan ion Cr3+, maka jadinya seperti ini. Lebih bagus apa lebih bagus?
dibandingkan Al2O3 awalnya? Lebih bagus, Bu. Lebih bagus, gitu ya. Itu juga contoh beberapa senyawa yang mengalami cacat kristal. Yang blue ini namanya batu safir apa ya? Yang merah ini batuan rubi. Orang banyak yang Kalimantan mungkin Kalimantan Selatan ya, Martapura sering melihat batuan itu karena alamnya di sana memang kaya akan itu. Ya, sekarang tadi yang seperti ini ini juga contoh mineral yang mengalami cacat kristal. Kita lihat pengertiannya, kemudian klasifikasinya dari cacat kristal. Ya, kita lihat dulu pengertiannya. Ya, suatu kristal ideal dapat dijelaskan dengan susunan periodik 3 dimensi dari titik kisi yang berupa atom atau kelompok atom yang bergabung dengan membentuk motif-motif tertentu. Ya, kristal itu gabungan kisi dengan motif. Akan tetapi ada beberapa penyimpangan dari bentuk yang ideal tersebut. Ya, penyimpangan dari bentuk kristal yang ideal itu kita kenal dengan cacat kristal. Ya, kristal defect atau defect kristal. Seperti itu ya. Itu pengertiannya. Nah, klasifikasinya ada beberapa jenis cacat kristal. Ada cacat titik, ada cacat garis, ada cacat permukaan, dan cacat volume. Ya, cacat titik berarti di kisi-kisi atomnya tadi contohnya yang Al2O3 itu cacat titik. Di sebagian titik kisinya itu digantikan oleh atom lain. Ada cacat garis, ini biasanya ada pada senyawa yang plastis, yang mineral yang plastis. Seperti itu. Kita bahas yang dua ini ya, point defect sama line defect. Yang surface defect dan volume defect tidak kita bahas. Kita lihat dulu yang point defect ya, atau cacat titik. Oh iya, sebelumnya mekanisme untuk cacat kristal itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Substitusi itu tadi Al digantikan oleh Fe atau Cr, diganti ya, mengganti. Yang kedua bisa interstisi. Interstisi itu selipan. Jadi kalau misalkan waktu bahas radius rasio masih ada ruang kosong kan, tunggal tetrahedral atau oktahedral. Kemudian dia bisa diisi oleh atom lain. Seperti itu. Selain dari kristal awalnya, itu namanya interstisi. Ada lagi vakansi atau kekosongan. Ya, vakansi atau kekosongan. Tadi beberapa atom misalkan harus diisi oleh Al, tapi Al-nya nggak sempurna misalkan. Jadi ada ruang yang kosong, ada kisi atom yang kosong, bola atom yang kosong, bola ion yang kosong, gitu ya. Itu vakansi. Jadi cacat kristal itu mekanismenya biasanya ada 3. Substitusi, interstisi, sama vakansi. Contohnya nanti kita lebih lihat berapa ya contoh yang lainnya. Oke, ini sekarang kita lihat dulu point defect. Nah, point defect dibedakan menjadi atau cacat titik. Jadi ada atom yang ada kisi atom yang mengalami cacat. Nah, point defect ada 2 jenis, yaitu intrinsic defect dan extrinsic defect. Intrinsic defect itu terjadi pada material murni. Kalau extrinsic defect itu cacat kristal yang disebabkan karena ada pengotor dari luar. Oke. Intrinsic defect dibedakan lagi menjadi defect Schottky dan defect Frankel. Seperti itu. Sedangkan mekanismenya untuk defect ekstrinsik itu melalui substitusi solid solution atau interstisi solid solution. Kita lihat satu persatu. Point defect ini ya. Ini yang intrinsic defect. Tadi terjadi pada material murni. Mekanismenya diantaranya bisa dengan ini, vakansi. Ini harusnya kan terisi oleh bola atom ya.
bola atomnya di bagian ini kosong. Kosong. Kalau kosong itu bahasa Inggrisnya vakan, ya. Vakan. Kekosongan itu vakansi. Ya, harusnya diisi oleh atom tertentu, tapi di sini tidak terisi. Jadilah kekosongan. Ya, kemudian, kekosongan itu bagaimana? Kekosongan itu sebenarnya atom yang seharusnya di sini geser ke tempat lain. Ini namanya ini nyelip di sini. Selipan atau selitan itu namanya interstisi. Ya, lah karena yang menyelip itu atau apa ya? Saya di Jawa bilangnya selilit gitu ya. Selilit misalkan kita makan daging gitu di gigi kan kadang ada selilitnya gitu ya. Gitu ya. Karena ini yang nyelip atau yang nyelip ini adalah atom yang sama, maka disebut self interstisi. Ini vakansi, intrinsic defect ya. Ini self interstisi. Ini yang intrinsic defect. Ya, kemudian ada extrinsic defect ya tadi ya, karena pengaruh atom atau ion lain yang dianggap sebagai pengotornya. Ini contohnya. Ini harusnya kan isinya bola abu terang ya. Tapi ini digantikan oleh atom lain, warnanya beda seperti ini, gitu ya. Digantikan, makanya istilahnya ini substitusi. Ional impurity atom. Jenis atomnya berbeda dari atom awalnya, gitu ya. Ini warnanya beda ya. Itu yang ekstrinsik. Ini kemudian interstisi, ya. Tadi interstisi itu biasanya atomnya agak kecil terus nyelip gitu, nyelip gitu ya. Ini kecil harusnya kan kalau ini ada ruang kosong gitu ya, diselip. Kalau ini kan harusnya ini bola atom yang warnanya abu terang digantikan oleh ini. Kalau ini ada ruang kosong diisi oleh atom lain yang ukurannya kecil. Interstitial impurity. Atom yang interstisi ini beda dengan ini ya. Beda dengan sebelumnya, kalau tadi interstisinya itu dari atom yang sama, kalau ini atom lain yang ukurannya lebih kecil, interstisi. Vakansi ini penjelasannya, missing atom from an atomic site, hilangnya atom dari sisi atomnya, atom around the vakansi, displace atom yang berada di sekitar vakansinya pindah tempat gitu. Ini menyebabkan beberapa sifat ini. Harusnya ini atom site-nya, terus ini kosong, gitu ya. Lagi ini, nah harusnya ini kosong. Tuh. Impurity tadi ada interstisi, ada substitusi, kita sudah bisa lihat. Jadi penjelasannya ya. Contohnya ini. Ada atom Ni gitu ya, isinya phase center kubik, sebagian Ni-nya nanti digantikan oleh Cu, itu substitutional impurity. Jadi pada paduan logam ya, interstisi ini misalkan atom besi gitu ya, bentuknya FCC gitu ya, ada lubang oktahedral yang bisa diisi oleh atom karbon. Paduan besi dan karbon dikenal dengan baja. Seperti itu. Sekarang kita lihat bedanya Frankel defect sama Schottky defect. Ini Frankel defect itu termasuk yang intrinsik ya. Lubang ini harusnya diisi oleh bola atom yang biru muda, gitu ya. Tetapi ini kosong. Ya, kosong karena dia pindah tempat, gitu ya. Itu namanya Frankel. Ya, Frankel. Jadi vakansi diikuti dengan interstisi. Kalau Schottky, ini harusnya bola atom besar yang abu, gitu ya. Yang ini harusnya bola atom kecil biru, gitu ya. Kalau ini kosong berarti jumlah kationnya kan, anionnya kan berkurang. Kationnya juga harus berkurang sehingga tetap jadi senyawa ionik yang netral. Jadi ini vakansi kation, di kation ini yang kecil kation ukurannya,
vakansi kation diikuti dengan vakansi anion. Itu mekanismenya untuk cacat Schottky. Nih, penjelasannya lebih lanjut ini ya. Kation vakansi diikuti dengan kation interstisi. Schottky, kation vakansi diikuti dengan anion vakansi. Ya. Contohnya AgCl, ya. AgCl ini harusnya atom apa ini di sini? Atau ion apa? Ag+ ya. Ag plusnya di sini kosong karena dia pindah ke sini. Gitu ya. Sehingga often vacancy and interstitial occur together. An ion is displaced from its sides into an interstitial position. Itu disebut Frankel defect. And dengan ini tetap terjaga keseimbangan muatannya, tetap AgCl. Jumlah Ag dan jumlah Cl-nya tetap sama. Ini Frankel defect dapat diinduksi atau dapat terjadi karena iradiasi sampel, ada pemanasan pada atau penyinaran pada sampel. Gitu ya. Ini yang extrinsic defect, penjelasan tambahannya. Impurities atau dopan pada suatu padatan adalah beberapa atom dan pada suatu tipe yang bukan anggota dari struktur kristal yang sempurna. Contoh ini substitusi sudah ya, tadi jelas ya. Ini harusnya ini biru ya. Ini digantikan, ini substitusi digantikan. Impurity atomnya hijau, hostnya yang biru. Ya, interstisial ini hostnya biru, impurity-nya hijau kecil yang mengisi ruang-ruang kosong. Occupy interstices ya. Impurities usually have small size compared to the host atom. Itu yang interstisi. Ini kemudian penjelasan yang lainnya saat mengalami tadi cacat kristal itu charge neutrality must be maintained. Kenetralan muatan harus dijaga karena senyawa ionik AgCl, CuCl, Al2O3 tadi yang menggantikan kan Al-nya sebagian diganti dengan Fe3+, gitu ya, sehingga tetap kenetralan muatannya itu ada. Sehingga jika substitusi impurity memiliki muatan yang berbeda dari ion yang disubstitusi, maka cacat yang lain harus juga ada, gitu ya. Kalau mekanismenya substitusi, dia akan substitusi itu kan salah satu mekanisme cacat kristal. Kalau sudah ada substitusi, maka harusnya diikuti dengan cara atau mekanisme cacat kristal yang lain untuk menyeimbangkan. Sehingga seringkali kita dapatkan non-stoichiometry hasil dari senyawa yang diinginkan. Ini contohnya ya ini ya. Ini contohnya yang mengalami cacat kristal bukan hanya kation ya, anion juga bisa. Contohnya Ca kan 2+ instead of Na in NaCl. Na kan muatannya +1 ya, Cl -1. Kalau digantikan dengan Ca, maka ion Na-nya yang lepas harus 2 digantikan oleh 1 Ca. Nah, demikian juga dengan B. Oh, ini misalkan yang mengalami cacat kristal adalah anionnya. Cl kan -1. Kalau digantikan dengan O2-, maka di sini harusnya Cl-nya yang lepas ada 2. Seperti itu. Jadi non-stoichiometric. Seperti ini ya. Ini tadi penjelasannya. Ini inisialnya. Kalau mau gantikan Ca menggantikan Na, berarti 1 Ca 2+ menggantikan 2 ion Na. Menyebabkan ini kation vakansi. Ini tadi yang Cl. Demikian ya. Ini substitusi ya, diikuti dengan vakansi. Seperti itu. Ini contohnya, ini pada semikonduktor. Awalnya adalah Si, ini ya, Si, susunan atomnya yang sempurna seperti ini. Ketika atom Si-nya ini digantikan oleh boron, kemarin kita bahas ya waktu di ikatan logam ya tentang semikonduktor ya. Nah, Si kan ada semikonduktor tipe N, tipe P gitu kan ya.
Ini atom Si-nya digantikan oleh B, padahal B tangannya 3. Kalau P tangannya ada 5. Gitu ya. Itu juga cacat kristal. Ini tadi pada baja, ini ada FCC, Fe gitu ya. BCC-nya Fe ya, ada lubang diisi oleh sebagian karbon. Gitu ya. Nah, dari contoh-contoh ini, sebentar, ternyata cacat kristal itu ada manfaatnya ya. Ternyata cacat kristal itu ada manfaatnya ya. Ya, manfaatnya apa? Tadi contohnya besi sebagi ada pengotornya berupa karbon. Kan strukturnya jadi cacat kristal ya, interstisi tadi mekanismenya. Ternyata setelah diselipi dengan karbon itu sifat mekaniknya lebih bagus. Jadi besi setelah menjadi baja itu baja memiliki kekuatan yang lebih besar. Ya, strength hardening, solid solution strengthening gitu ya. Kemudian ada lagi daya hantar listriknya. Itu terkadang jadi lebih bagus. Tadi contohnya semikonduktor Si didoping dengan boron atau fosfor gitu ya. Maka daya hantarnya atau sifatnya jadi semikonduktor kan ya, yang tadinya daya hantarnya kecil menjadi lebih besar. Gitu ya. Nah, kalau orang material sains itu kadang dari senyawa yang sempurna, yang mengkristal secara sempurna, sengaja dibuat cacat. Tujuannya apa? Merekayasa sifat-sifat ini, sifat mekanik, sifat elektrik, sifat optik, nah, sifat magnetiknya sengaja dibuat cacat kristal untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Seperti itu ya. Ini alatnya untuk meneliti cacat kristal namanya diffractoscope. Ini seperti mikroskop tapi khusus untuk mendeteksi cacat kristal. Selain itu juga ada elektron mikroskop, ada scanning elektron mikroskop, ada transmitting elektron mikroskop, SEM atau TEM atau optical microscopy, dipakai UV DRS biasanya. Gitu ya. Itu tentang cacat kristal. Sudah tambahan materinya itu, Saudara. Gitu ya. Ya, jadi betapa cacat kristal itu terkadang memang diinginkan pada suatu senyawa. Gitu ya. Untuk meningkatkan sifat-sifat dari material tersebut sesuai keinginan manusia. Oke. Semoga bisa diterima ya penjelasannya ya. Nah, terakhir, semoga masih ada waktu, saya mau share ini supaya kita tambah ya, bukan ini. Share komputer saya. 10 menit lagi insya Allah cukup. Kita sama-sama lihat video ini ya. Bisa lihat videonya, Saudara? Bisa lihat tampilan ini? Bisa lihat? Bisa, Bu.
Oke, sudah cukup ya. Setidaknya dengan mempelajari cacat kristal gitu ya, kita bisa belajar ini untuk selalu bersyukur ya. Semua manusia kita pasti punya kekurangan ya, termasuk saya gitu, kekurangannya masih banyak sekali apalagi untuk ngajar gitu ya. Apalagi di masa seperti ini ya. Kita mungkin banyak keterbatasan dengan adanya pandemi ini ya. Ya, yang baik bukan kita yang selalu merasa insecure ya dengan segala keterbatasan yang pasti kita punya, masing-masing orang pasti punya keterbatasan sendiri, dan juga jangan lupa punya potensi ya. Kalau potensinya itu disyukuri dan dioptimalisasi, dimanfaatkan sebaik mungkin, itu bisa jadi akan membawa manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu sebaik-baik orang ya, bukan yang fisiknya sempurna, bukan yang sangat pandai, tetapi yang bermanfaat untuk orang lain dengan potensi yang dimiliki. Oke, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ini melengkapi materi tentang struktur senyawa ionik ya, saudara, sampai cacat kristal ini. Di samping video yang sudah saya upload sebelumnya, gitu ya. Selamat belajar untuk UTS nanti. Saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.